tadi dari kata kunci apa. Selanjutnya kita juga bisa memberikan pertanyaan berupa kapan. Bung Warta Channel. Cos, 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 cos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua yang masih semangat untuk belajar tentang jurnalistik. Kali ini Bung Warta, karena ini banyak komen-komen dan request yang ingin kembali ditayangkan soal teknik wawancara. Kali ini kembali Bung Warta akan praktekkan, simulasikan bagaimana teknik wawancara yang baik dan benar oleh seorang wartawan. Yang penting sebelum kita mulai sebuah liputan, kita harus tahu dulu siapa narasumber yang akan kita wawancarai. Setidaknya kita bisa tahu profil orangnya. Kemudian kegiatan apa itu yang akan dilakukan. Ini penting kita tahu. Sehingga ketika kita akan melakukan liputan nanti ke lapangan, kita sudah tahu tentang situasi dan apa yang akan kita liput. Siapkan perlengkapan kita untuk melakukan liputan. Mulai dari kartu pengenal, kemudian juga handphone juga harus kita siapkan, dan kita juga harus tahu rute menuju lokasi kegiatannya. Oke, kita lanjutkan videonya. Ini kita mengucapkan salam, kita masuk ke ruangan. Oke, kita masuk. Kita sudah masuk ke ruangan. Narasumber yang akan kita temui sudah ada di ruangannya. Maka ketika kita sampai di hadapan yang bersangkutan, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Setelah kita menyapa dan bersalaman, kita tidak boleh duduk terlebih dahulu, tapi kita menunggu di persilangan. Dan duduk, Pak. Terima kasih, Pak. Sobat, kita simulasikan narasumber yang kita temui hari ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Kelantan, misalnya. Kabupaten Kelantan. Dia adalah Ketua DPRD. Oke? Maka setelah kita bertemu, kita ngobrol-ngobrol ringan terlebih dahulu sebagai bahan untuk mencairkan suasana. Simulasinya seperti ini. Gimana, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Aduh, saya tadi sebelum masuk ke sini kelihatannya ini tempatnya rapi, enak ini di sini. Ya, kita harus bisa membiasakan rapi, bersih. Oh iya. Biar apa? Biar tamunya nyaman, biar ada rezeki, enak, dilihat, ruangannya rapi. Apa, Pak? Minum dulu, Pak. Oh iya, ya, kasih. Nah, itu sobat, sehingga dengan obrolan pertama sebagai pencair suasana mulai terbangun komunikasi dengan narasumber yang akan kita wawancarai. Nah, selanjutnya sebagai seorang wartawan kita harus memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas kita sebagai wartawan dan menyampaikan maksud kedatangan kita kepada narasumber. Pak Ketua, mohon maaf, saya dari media Guluduk Pos ini datang ke sini ingin wawancara ini Pak dengan Pak Ketua. Ya, ada yang bisa dibantu soal wawancara apa mengenai Kami wawancaranya ini seputar kegiatan reses Pak, reses Dewan. Boleh Pak ya? Boleh. Setelah kita berkenalan dan menyampaikan tentang maksud kedatangan kita, maka kita harus mempersiapkan alat perekam. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kita kepada narasumber, maka kita siapkan peralatannya sekaligus kita minta izin kepada narasumber. Mohon maaf Pak, wawancara kita bisa direkam Pak, karena takut ada hal-hal yang lupa pada saat saya bikin beritanya. Boleh. Ya. Kita pasang alat perekamnya setelah kita minta izin.
Sobat, setelah kita meletakkan alat perekam, maka kita sudah bisa mulai kepada wawancara yang sudah kita agendakan. Sobat semua, pada saat kita wawancara, kita usahakan sesantai mungkin sehingga narasumber merasa nyaman ketika ngobrol dengan kita. Pertanyaan yang dilontarkan kepada narasumber seputar atau menggunakan kata kunci 5W 1H, yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi kata-kata kunci itu yang kita gunakan saat wawancara. Simulusnya seperti ini. Reses itu sebenarnya apa, Pak? Reses itu dalam rangka menggali dan menampung aspirasi dari masyarakat tentang kebutuhan dasar masyarakat. Gitu. Oh, jadi reses itu menggali aspirasi ya. Nah, sobat, dari pertanyaan tadi, kata kuncinya adalah apa? Apa reses, Pak? Maka jawabannya adalah reses itu adalah menggali aspirasi. Itu dari kata kunci apa. Masih banyak kata-kata apa lain yang juga bisa digali. Apa saja Pak yang dilakukan pada saat reses itu? Reses karena dalam rangka menggali dan menampung aspirasi masyarakat. Biasanya ada kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat di zona masing-masing zona atau masing-masing dapil. Itu salah satunya yang lebih banyak biasanya soal infrastruktur dan kesehatan. Itu yang banyak muncul. Karena kita juga soal sosial kita. Itulah di sana. Jadi dalam reses itu intinya menggali dan menampung aspirasi untuk dibawa ke DPR, ke komisi dan dirumuskan dalam rangka penyampaian aspirasi pada eksekutif juga disampaikan. Sobat, itu tadi dari kata kunci apa. Selanjutnya kita juga bisa memberikan pertanyaan berupa kapan. Karena 5W 1H itu ada apa, siapa, kapan, di mana. Seputar itu 5W 1H. Maka kita coba dengan pertanyaan kapan. Kapan acara reses itu akan dilaksanakan? Reses itu secara simulasi bisa dilakukan sesuai jadwal. Artinya kita mengikuti jadwal yang menentukan kapan reses dilakukan. Lalu materinya juga apa? Itu juga harus disiapkan. Soalnya nanti hasil dari reses itu kita bawa juga dalam rangka pengumpulan hasil. Kata kapan sudah kita coba tadi. Sekarang kita coba dengan kata siapa. Siapa saja yang hadir pada saat reses itu, Pak? Secara umum itu masyarakat secara umum. Tapi ada juga perwakilan, bisa jadi tokoh masyarakat, pemuda dan yang lainnya. Jadi dalam reses itu masyarakat secara umum di dapil atau di zona itu terwakili. Minimalnya ya 51. Sobat, itu tadi kita sudah coba memberikan pertanyaan dengan skemanya tadi 5W 1H. Setelah kita menggali dan melakukan obrolan dengan narasumber, selanjutnya yang tidak boleh terlupakan adalah mengambil gambar dari narasumber itu. Kembali kita harus bisa ini. Pak, mohon maaf, saya mau ngambil gambarnya ya, untuk fotonya, untuk pasang. Oke, kasih Pak ya. Kita sudah mengambil foto dari narasumber kita. Sobat, selanjutnya setelah kita mengambil gambar, karena wawancara sudah selesai dan informasi sudah kita dapatkan, selanjutnya jangan lupa sebagai wartawan kita harus minta nomor kontak narasumber. Fungsinya adalah jangan sampai nanti ketika kita tiba di kantor atau tiba di rumah untuk menulis berita, ada hal-hal yang terlewatkan sehingga kita akan kesulitan lagi untuk melengkapi informasinya. Mohon maaf Pak, bila berkenan boleh tidak saya minta nomor HP-nya karena ini takut ada hal yang terlewat, nanti saya tinggal kontak Bapak kalau ada yang terlewat. Berapa nomor Pak? Ya, kasih Pak ya.
Sobat, setelah kita menerima nomor kontak tadi dari narasumber, selanjutnya kita mengucapkan terima kasih dan mohon diri. Pak, terima kasih ini atas kesempatan wawancaranya. Oh iya. Mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi berita yang bisa mencerdaskan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan yang baik. Pes. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.